Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, di mana saja berada, kami mendoakan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dan murah rezekinya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel tentang tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi pendidikan agama Islam yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan refleksi dan tindak lanjut di pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar yang mesti Bapak Ibu lakukan pada bulan April dan bulan Mei tahun 2024 ini agar semua praktik kinerja dan pengelolaan kinerja Bapak Ibu terselesaikan 100% dan Bapak Ibu bisa memperoleh angka kredit di bulan Juni nantinya. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita sudah berada di beranda pengelolaan kinerja guru, Bapak Ibu ya, pada platform Merdeka Mengajar ini. Ini adalah tampilan baru dari beranda pengelolaan kinerja. Di sini Bapak Ibu ada alur pengelolaan kinerja, bisa Bapak Ibu lihat selengkapnya. Ada lini masa pengelolaan kinerja, bisa Bapak Ibu baca dan pahami dengan sebaik-baiknya agar tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan pelaksanaan praktik kinerja Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian di bagian sini, bagian kiri ini ada menu guru Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pegawai. Nah, disinilah kita melakukan lanjutan dari praktik kinerja kita di pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Silahkan diklik ini Bapak Ibu. Di bagian ini, kita akan melihat menu atau tampilan Bapak Ibu, yaitu pelaksanaan kinerja periode Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2024. Di bagian bawahnya ada praktik kinerja, kemudian ada pengumpulan dokumen, ini pengembangan kompetensi, ini tugas tambahan gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini ada dokumen-dokumen lainnya yang akan diupload oleh kepala sekolah gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Kalau untuk mengumpulkan RHK atau bukti dukung dari RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini, Bapak Ibu bisa menonton video kami sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu cari di channel ini cara tentang mengumpulkan bukti dukung, pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Pada video ini kita akan fokus kepada praktik kinerja. Nah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah melihat ya, praktik kinerja saya sudah berprogres 50%. Nah, progres 50% ini saya peroleh setelah yang pertama membuat perencanaan praktik kinerja dan yang kedua yaitu dilakukan praktik kinerja ini yang diobservasi oleh kepala sekolah. Oke ya Bapak Ibu, maka progres saya sudah 50%. Agar progres ini naik pada bulan Mei ini Bapak Ibu mesti melakukan refleksi dan tindak lanjut dari praktik kinerja tersebut. Caranya tinggal Bapak Ibu klik cek praktik kinerja ini. Kemudian Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Ada dua hal yang sudah selesai dilakukan dengan bukti ada centang hijau ini Bapak Ibu. Yaitu perencanaan, kemudian ini proses observasi. Dan ini yang mesti kita lakukan lagi Bapak Ibu. Yaitu mengisi dokumen tindak lanjut dari observasi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu karena saya sudah mengisi, maka tinggal ada di sini tombolnya cek rincian dan ubah. Oke, ini saya ubah dulu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama membuka di sini ada lakukan ya atau lanjutkan gitu Bapak Ibu ya. Silahkan diklik. Kalau saya klik ubah ya Bapak Ibu, ya klik ubah. Kemudian saya klik lanjut ubah Bapak Ibu. Nah, di bagian ini ya Bapak Ibu akan melihat langkah-langkah tindak lanjut. Ada lakukan refleksi, ya, langkah pertama, kemudian diskusi dengan atasan, kemudian lakukan upaya tindak lanjut. Oke, ini 3 hal yang kita lakukan Bapak Ibu pada bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu
mengisi formulir diskusi tindak lanjut ini, yaitu refleksi guru. Nah, pada refleksi guru ini, untuk mengisi kolom ini Bapak Ibu bisa berpanduan pada bahagian ini, panduan pengisian refleksi. Ya, panduannya, tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut, kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, di sini ya, Bapak Ibu mengisi tantangan apa yang terjadi pada diri Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di waktu observasi oleh kepala sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu isi ya. Dan ini berkaitan dengan target perilaku yang Bapak Ibu pilih sebelumnya. Yaitu Bapak Ibu bisa ceknya di sini Bapak Ibu ya, dicek rating observasi ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini target perilakunya, ini rating dari atasan Bapak Ibu, kemudian ini catatan dari atasan, dan ini rekomendasi atasan. Silakan Bapak Ibu baca ini, dan Bapak Ibu refleksikan tantangan apa yang terjadi ketika ini dilakukan. Nah, seperti isian saya Bapak Ibu, di sini saya mengisi ya, di sini saya mengisi, saya mengalami kesulitan untuk mengakomodir semua siswa agar bisa aktif belajar di kelompok masing-masing karena jumlah siswa yang lumayan banyak dan ruangan kelas yang tidak memadai. Kemudian saya isi lagi, saya juga mengalami kesulitan untuk mengaktifkan diskusi kelompok karena siswa belum terbiasa melaksanakan diskusi aktif dalam kelompok-kelompok belajar karena masih dalam tahap awal dan pembiasaan. Oke ya Bapak Ibu, ini contoh refleksinya. Nah, setelah refleksi itu Bapak Ibu isi, pindah atau selanjutnya mengisi pilihan belajar. Ya, Bapak Ibu, yang pertama tentukan tujuan dari tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan. Dan ini berkaitan juga dengan target perilaku yang sudah Bapak Ibu pilih sebelumnya. Makanya saya buat di sini Bapak Ibu meningkatkan kemampuan untuk memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif dalam pembelajaran agar terlaksana dengan efektif. Kenapa? Karena saya tadi memilih target perilakunya mengenai memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Ya Bapak Ibu, maka target saya ini. Dan kenapa saya lakukan agar efektif? Karena rating perilaku yang diberikan atasan tadi dilakukan tapi belum efektif. Oke ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya, ini tujuannya. Nah, kemudian di kolom kedua, Bapak Ibu mesti mengisi apa sih langkah atau upaya yang akan Bapak Ibu lakukan agar tujuan ini tercapai. Maka saya buat di sini Bapak Ibu, diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang strategi yang tepat untuk memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kemudian mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar, mengikuti pembelajaran daring di PMM, yang keempatnya membiasakan siswa-siswi untuk belajar kelompok. Nah, ini Bapak Ibu, agar upaya, ya, ini upaya yang saya lakukan agar tujuan ini tercapai. Oke ya Bapak Ibu, kapan dilakukan tindak lanjut? Dan ini opsional Bapak Ibu ya, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing. Boleh di bulan April, boleh di bulan Mei gitu ya. Yang penting tetap pada rentang April, Mei. Sampai Juni ya Bapak Ibu, kalau Juni sudah nanti dilakukan penilaian oleh atasan. Oke ya. Kemudian dukungan apa yang kita butuhkan dalam melakukan upaya tindak lanjut ini? Bapak Ibu di sini tinggal pilih aja. Ya, apa yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Tinggal pilih aja. Kalau saya pilih ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini ada opsional nih. Boleh dilakukan, boleh tidak ya Bapak Ibu kalau opsional ini, atau pilihan Bapak Ibu ya. Pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Kalau saya pilih Bapak Ibu ya tentang belajar di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, di sini Bapak Ibu juga tinggal pilih saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pilih 1, pilih 2, pilih 3. Boleh pilih ketiga-tiganya atau satu di antara yang 3 ini. Kalau saya pilih 1 aja Bapak Ibu, nah bagian ini tinggal dicentang aja ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal dicentang aja kemudian dipilih. Nah, ini saya pilih lagi kreativitas dan inovasi. Yang lainnya boleh Bapak Ibu pilih juga atau tidak dipilih. Ya, minimal 1 ya Bapak Ibu, keterangannya di sini minimal 1 tujuan tindak lanjut. Oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga mengisi lagi kapan ingin dilakukan. Dan saya ingatkan ini Bapak Ibu mesti lakukan antara bulan April dan bulan Mei ini. Ya. Kemudian penyediaan, ini dukungan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Ini tinggal pilih juga ya Bapak Ibu. Tinggal pilih juga gitu ya.
Kalau sudah Bapak Ibu pilih dan sudah oke rasanya dari awal sampai akhir ini isian Bapak Ibu tinggal kumpulkan saja. Silakan klik kumpulkan Bapak Ibu. Kemudian dicentang saya mengerti bahwa isian dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Nah, saya klik kumpulkan Bapak Ibu. Dan ini mesti Bapak Ibu pahami ya. Sebelum dinilai oleh kepala sekolah, isian ini masih bisa Bapak Ibu ubah, masih bisa Bapak Ibu gonta-ganti gitu ya. Namun ketika sudah dinilai oleh kepala sekolah, ini sudah tidak bisa Bapak Ibu ubah dan Bapak Ibu otak-atik lagi. Oke ya, itu yang mesti Bapak Ibu pahami. Nah, sekarang saya klik kumpulkan. Oke, berarti target saya di sini sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini sudah centang hijau di sini. Nah, dia akan nanti melangkah ke bagian kedua. Namun, untuk melangkah ke bagian kedua, kepala sekolah mesti menilai dulu refleksi dan tindak lanjut atau rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Barulah kita bisa melakukan tindak lanjut dari observasi tersebut. Oke ya, Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini kerja kita pada hari ini dan pada video ini. Tunggu video kami berikutnya tentang bagian kedua ini Bapak Ibu, pelaksanaan tindak lanjut setelah nanti kepala sekolah saya memberikan penilaian terhadap refleksi dan rencana tindak lanjut yang sudah saya isi tadi. Oke ya Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja kita sebagai guru yang profesional Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu jangan lupa nih klik like pada video ini. Kemudian bila Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan guru yang lainnya agar manfaat ini menyebar ke seluruh wilayah Indonesia atau kemana saja gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bila ada pertanyaan, ada komentar gitu ya, ada hal-hal lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada kami atau Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain, silahkan sampaikan di kolom komentar video ini. Nanti insya Allah akan kami baca dan kami tanggapi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa pula klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi pada channel kami ini agar Bapak Ibu tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari kami. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Semoga sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.